welcome or welcome back. This is Jebung, your favorite host speaking, and you are now listening to Capek Mikir with Jebung. Wow, agak gede banget ya. Lumayan ya, berenergi. Iya, halo selamat datang di Capek Mikir with Jebung. Bareng gue Jebung tentunya. Hari ini spesial karena gue gak sendiri. By the way, sudah di format baru ya. Kita sekarang sudah di YouTube, di lapak baru. Tapi sekali lagi kita gak sendiri. Ada Tanjung di sini. Halo Jebung. Jauh gak ke sini? Enggak. Untungnya saya juga rakyat Bekasi. Oh, lagi di Bekasi ya. Jadi ke sini ke Jakarta Timur enggak Jakarta Timur dekat sekali. Ya karena sempat ada concern awal kayak orang mau enggak ya ke Jakarta Timur daerah sini? Mau banget, apalagi sudah disiapkan jasa cuci mobil ya. Jadi saya langsung, sembari podcast baiknya cuci mobil. Iya, buat orang yang nggak tahu sebenarnya saya agak licik di sini ya. Jadi di parkiran studio saya naruh ada cuci car wash. Jadi buat tamu-tamu yang datang saya paksa cuci mobil. Bener banget. Tapi sangat-sangat ide yang licik, namun sangat-sangat bekerja ya, karena gue pun langsung pengen cuci mobil. Pas datang, cuci mobil dulu kali ya. Karena nggak dipaksa kan, kayak nggak dipaksa kok, langsung dipaksa. Cuci mobil deh. Langsung itu langsung terpintas ke pikiran gue. By the way mau nanya, Tanjung ini dipanggil Ical atau Tanjung? Maunya dipanggil apa? Bebas sih. Teman-teman gue masih panggil gue Ical. Cuma sekarang gue memperkenalkan diri sebagai Tanjung ke orang-orang baru. Kita panggil dia sebagai Tanjung hari ini. Tapi Tanjung agak sebenarnya enakan Ical sebenarnya. Tapi whatever. Kita mau nanya soal umur karena mau nanya soal umurnya Tanjung ini berapa karena sebenarnya sebelum datang ke sini saya ini sempat mau cari umur Anda berapa sih? Terus pas saya lihat artikel agak mencurigakan. Kenapa tuh? Karena ditulis di situ Anda lahir tahun 2008. Hah? Masih hoax SMP ya? Kali gue. Ada hoax di situ ya. Pas dilihat kayak 2008 masa beda 7 tahun sama gue? Enggak dong. Sedihnya guys, saya lahir 97. Oh 97. Jadi umur saya tahun ini 26. Berarti buat teman-teman yang lagi nyari umurnya Tanjung di Google itu nggak bener ya? Iya nggak bener. Itu soalnya beneran ada 8 fakta. 8 fakta Faisal Tanjung. Terus tulisannya Enggak, gue nanya, emang beneran ada artikel itu? Beneran. Fakta Faisal Tanjung. Terus tulisannya kayak kelahiran 2008. Terus gue kayak 2008 lebih muda daripada adik gue. Adik gue 2005 dia masih SMA? Dia baru kelas 3 SMA. Nah iya, keren banget SMP, gue udah bermusik. Iya, kalau 2008 kan kayak agak aneh. Soalnya tadi kita ngobrol kayak udah lulus kuliah, 2008 udah lulus kuliah. Wow. Emang saya rada jenius ya seperti itu. Prestasi banget gitu, anak berprestasi. Tapi sebenarnya saya pertama kali tahu Anda itu dari band Anda Foxes. Itu beneran gak? Yes, betul. Ucapannya Foxes. Itu band jadi apa tuh di situ tuh? Aku jadi keyboardist di situ, main piano lah. Main pianis ya teman-teman. Pianis. Tapi sebenarnya akhirnya sekarang Anda ada solo karir ya ini ya. Betul. Baru ngeluarin EP. Yes. Tapi kalau boleh nanya nih teman-teman. Apa? Sebenarnya mulai bermusik itu kapan? Mulai bermusik sebenarnya pas sama Foxes ya. Cuma mungkin kayak baru bener-bener belajar main musik tuh kuliah. Wah jatuh. Gak apa-apa. Mau dikat dulu apa gimana? Gak apa-apa, gue pegang aja. Yakin? Apa? Kamu hard worker ya. Terima kasih loh. Jadi sebenarnya teman-teman ini tuh ada kesalahan teknis yang membuat ini harus ditempel begitu saja, tapi kita nggak apa-apa karena coba ya, kita coba. Nah. Tepuk tangan dulu dong. Inilah makanya untuk orang-orang yang lulus anak kelahiran 2008 yang lulus kuliah, ini kepintarannya kayak gini. Problem solver. Gimana tuh tadi? Pokoknya intinya tuh gue baru belajar. Nggak ada yang bisa ternyata. Ya udah kita pegang aja. Gini aja. Sorry. Gini aja gimana? Udah ya? Aman. Oke, gini aja bisa. Iya jadinya intinya pas gue kuliah gue baru nge-explore belajar musik. Terus pas lulus pengen ngeband banget karena emang udah mimpi dari kecil aja. Akhirnya abis lulus gue langsung cari temen gue
yang emang bisa jago nulis lagu gitu, dan dia juga bisa main gitar kan. Akhirnya gue ajak dia. Tadi tuh mau sistemnya duo. Kayak Dumaya ya. Oh, kayak The Virgin gitu ya. Terus dia waktu itu bawa adeknya, dan adeknya ternyata pinter musik juga. Akhirnya ya udahlah kita bikin trio kayak Trio Macan. Oh, nambah satu. Awalnya Dumaya, terus konsepnya Trio Macan. Terus akhirnya kayak ternyata lebih seru ngeband beneran ya. Akhirnya baru kita tarik lagi 2 orang. Jadinya. Oh, berarti mulai pas kuliah ya. Pas kuliah. Dan salah satu hal yang aku temukan, lagu pertama yang aku temukan dari Foxes itu adalah lagu yang sama Sheila Dara. Yes. Sheila Dara itu kakak gue. Bener ya? Yes. Itu rasanya gimana sih kerja bikin lagu sama kakak sendiri? Karena jujur pas gue ngeliat kayak gue kalau jadi Tanjung gue gak bakal bisa kerja sama kakak gue tuh, gue berantem mulu. Kayak gimana tuh? Dia baik banget sih, dan gue juga ada rasa nepotisme dikit ya. Kayak soalnya ditanya, soalnya kan dia emang lagunya lagu duet kan pas dibikin. Kita tuh mikir, aduh sama siapa ya? Terus gue bilang, ya udah lama kakak gue aja. Mudah ya, kayak udah. Tinggal nelfon, Kak, halo. Lo mau nggak? Mau, yuk, ya udah. Oh, dia mau. Soalnya kalau misalnya gue kerja sama kakak gue tuh agak kayak ada tawurannya dikit. Iya. Ada, sering terjadi. Sering terjadi ya, ada berantemnya dikit gitu kan. Terus ada fun fact di sini, kalau ternyata Tanjung itu sedang menjalani S2. Aduh. Itu benar gak sih? Betul. Kamu gak capek untuk menjalankan segala kerjaan musikmu dan tetap ngambil sarjana? Pasca sarjana berarti. Demi cita-cita orang tua saya tidak boleh capek ya. Emang ngambil apa sih jurusannya S2-nya? Ambil entrepreneur. Oh, serius? Paling entrepreneur gue. Oh, businessman ya? Pengusaha deh gue. Kalau misalnya dikasih kayak uang 200M. Wow, gak tahu dari mana. Mau bikin bisnis apa kayak berarti 200M. Bikin apa ya? Nah itu. Kalau gue punya 200M justru gue gak kerja lagi. Gak mau bisnis ya? Ngapain gue bisnis punya 200M? Tidur aja. Buat apa? Gak usah. Kalau 2M? Kalau 2M belum bisa tidur. Belum bisa tidur. Nah, harus mikir. Mungkin gue punya cita-cita pengen bikin coffee shop sih ya. Oh, coffee shop. Coffee shop pengen, karena gue suka banget kopi juga gitu. Kalau dikasih uang 2M, gue pengen, cita-cita gue dari kecil adalah punya franchise supermarket. Seru sih, seru sih. Karena gue suka konsep di mana gue bisa dapat duit walaupun gue tidur gitu. Iya, kayak ya udahlah. Iya, kayak kalau tinggalin aja. Iya, kayak biarkan dia bekerja. Uang datang ke gue. Datang gitu. Iya betul, itu setuju. Dream gak sih? Betul. Berarti gue salah, bukan kopi ya, gue mau McD sekarang. Mau McD, maunya yang kita tinggalin. Udah. Udah biarin. Kayak semua orang bakal makan McD. Makan McD. Semua orang akan datang ke supermarket. Semua orang akan bakal makan McSpicy. Iya kan? McSpicy tuh best deal. Starbucks ya, gue jadi mikir. Jadi banyak ada ide-ide bisnis yang mau Tanjung kumpulkan. Jadi buat teman-teman boleh banget ya dikasih ide bisnisnya. Siapa tahu besok tiba-tiba dapat 2M. Amin, semoga ada ada yang jatuh dari langit. Gitu ya. Atau mungkin siapa tahu ternyata saya punya hubungan sama Khairul Tanjung ya. Selamat. Anda punya, saya kasih 2M karena Anda siapapun keponakannya saya gitu. Oh, kayak ini lo tau gak sih, kayak ada pecel lele Lela. Jadi tuh dia kayak ngasih orang yang namanya Lela. Iya. Mungkin Khairul Tanjung juga begitu. Karena nama kamu Tanjung, aku kasih kamu 2M. Amin, semoga itu terjadi ya. Untuk siapapun. Yang bernama Tanjung, datang ke kantor aku ya, mungkin gitu. Tapi aku mau ngomongin soal EP Anda. Oke. Sooner or later. Ini sebenarnya spesial saya taruh di sini ya. Ada Tame Impala di sini. Yes. Karena waktu lagi nyari-nyari soal Sooner or Later, ada playlist di bawah yang menggabungkan lagu-lagu di Sooner or Later sama beberapa lagu. Ada lagunya The Beatles, ada lagunya Tame Impala. Terus saya pikir, apakah dia akan bahagia kalau saya taruh Tame Impala? Wih, bahagia sekali. Bahagia ya. Lagu pertama Tame Impala yang Anda dengar dan langsung kayak, ini dia. Waktu itu gue pertama kali denger itu pas gue SMA kali ya. Waktu itu yang gue dengerin itu ada satu lagu namanya Alter Ego. Jadi itu kayak gue tuh emang dari dulu suka Beatles. Terus gue kayak ngerasa ini kayak Beatles tapi lebih halu aja gitu. Terus gue kayak lebih ngambang ya. Lebih ngambang, gue kayak wah ini seru banget. Akhirnya dari situlah gue mulai suka Tame Impala gitu. Lagu favorit Tame Impala sekarang? Sekarang dari dulu sampai sekarang masih Let It Happen. Oh, itu enak sih. Itu enak, ya. Kayak
kayak apa ya, kayak lagu wajib mungkin setiap berapa waktu itu gue pas itu rilis pas gue kuliah kan. Dari itu rilis sampai gue selesai kuliah, gue setiap pagi nyetir mobil ke kampus nyalain itu wajib. Anda anaknya konsisten ya? Konsisten. Karena jujur kalau ada beberapa orang yang mungkin agak lebih mudah bosen sama lagu. Berarti satu lagu yang gak akan pernah dibosenin. Bosenkan itu Let It Happen to Impala. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin Sooner or Later, ini katanya album ini menggali beragam kompleksitas cinta dan hubungan. Wow, rasanya tuh kalau dengar kayak wow, apakah cinta sangat kompleks, Tanjung? Sekompleks apa sih cinta buat lo? Bukankah simple? Kenapa ribet banget nih cinta? Kenapa ribet? Sebenarnya itu rada hiperbola ya, Wak. Kayak pas pertama kali denger kayak kompleksitas cinta. Ada apa nih masalah hidupnya Tanjung nih? Ya berat sedikit. Sebenarnya intinya kayak gabungan cerita cinta yang gua rasain aja sih sampai sekarang gitu. Kayak misalnya seneng-senengnya ada, terus kayak yang pas PDKT tuh lu pasti kayak aduh berbunga-bunga gitu. Terus yang lagi ngejalanin kayak kita lagi suka jalan-jalan kemana-mana terus seneng, terus tapi juga ada tiba-tiba kita kayak mempertanyakan hubungannya, terus ada yang di mana tahap kita kayak tenang aja meskipun kita ada banyak masalah, tapi percayalah kita bisa menyelesaikan semua masalah ini gitu ya, gitu-gitulah. Perjalanan ya. Perjalanan gitu. Berapa lagu ya ini di EP-nya? 5? Ada 5, betul. Ada 5 kan. Favorit aku tebak. Making Memories? Bukan. Bukan. Tebak. You and Me? Bukan. Always? Benar. Favorit aku adalah Always. Boleh aku play gak? Boleh. Aku play gak? Ini favorit aku. Jadi sebenarnya aku bahagia banget dengar lagu ini. Karena? Gak tahu kenapa, karena aku tuh pertama kali denger lagu ini sebenarnya kayak kemarin, baru banget kemarin. Terus kayak lagi pengen cari tahu Sooner or Later gimana sih albumnya gitu kan. Karena pernah denger lagu-lagu Anda kan dari Foxes gitu ya. Ekspektasinya tuh apakah akan mirip sama gitu kan. Tapi pas didengar, wow sound Anda beda ya. Itu kayak emang dari dulu pengennya bikin musik kayak gini atau gimana tuh? Dari dulu sih benar. Karena gue merasa kalau sama Foxes kan pasti kan karena kita ngeband ya. Jadi kan ada 5 otak kan. Jadi kan kita nggak boleh egois dong gitu. Sedangkan di Tanjung inilah yang gue bisa salurkan keegoisan gue gitu. Intinya sih gitu. Dan akhirnya keluarlah ini Sooner or Later. Yes, betul. Ini dibuatnya dari kapan nih proses buatnya? Ini baru banget nih. Gue tulis ini kayaknya Februari deh. Oh cepet ya, proses hidupnya cepet ya. Februari, terus waktu ini tuh justru lagu terakhir yang di EP ini yang belum diproduce. Jadi gue itu juga lumayan ngebut ngerjainnya. Yang cepet dong ya dikerjainnya. Ini lumayan sih, ini seminggu kelar sampai selesai produksi. Oh anaknya sistem kebut semalam ya. Sistem kebut semalam. Cepat sekali, lebih cepat ke prokrastinator sekali. Ya. Dibanding saya cepat. Tidur tiba harus mengerjakan. Ya, tapi gitu. Anda procrastinator menurut Anda? Oh iya banget. Iya banget. Yang harus dikebut semalam gitu. Dikebut semalam, terutama pas gue kuliah tuh. Gak pernah belajar gue kan di kampus. Terus baru belajarnya udah pas UTS. Pas belajarnya udah pas UAS, udah gitu aja terus. Tapi memang kampus adalah momen-momen kita menikmati hidup ya. Iya benar. Setuju gak? Indahan kuliah atau SMA? Kuliah sih menurut gue. Kenapa? Karena kuliah tuh lu belajar banyak hal yang baru yang ternyata lu gak bisa dapetin di SMA. Ketemu orangnya juga makin beragam sih. Ya ketemu orang beragam, terus ketemu apa ya, kayak with different background juga. Jadi bener. kayak apa ya, kayak beda lah kalau SMA tuh rasanya kayak itu aja gitu ya, rutinitas itu aja. Tapi aku dengar katanya lagu-lagu di Sooner or Later ini ada beberapa lagu yang memang buat pasangan. Betul. Tapi mau tanya, kalau misalnya nulis lagu buat pasangan, itu kayak diem-diem, kayak gue tulis diem-diem, jadi pas rilis tiba-tiba dia mengetahui. Atau dia yang lebih ke kayak nulis, aku nulis lagu loh ini spesial buat Anda gitu. Diem-diem nulis atau sudah memberitahukannya dari awal? Gue dari awal sih ngasih tahu. Sebenarnya gue udah kayak bikin lagu kayak awal tuh gue kayak bikin akustiknya dulu, terus gue kirim ke pasangan gue waktu itu. Iya. Kayak ini. Cuma mungkin gue cara mengutarakannya nggak seromantis itu ya. Cuma gue kayak gue bikin lagu nih buat kamu, tentang kamu nih. Aku langsung kirim aja voice note, udah selesai. Terus reaksinya apa, kayak terima kasih atau kayak
atau awkward? Oh saat itu aku lupa lagi dia responnya seperti apa. Cuma seingat aku dia ya terharu sih kayaknya ya. Oh, oke. Tapi kalau di antara semua lagu-lagu yang ada di EP ini, mana yang favorit? Buat gua? Iya. Sebenarnya susah ya memfavoritkan semua lagu itu karena kayak semuanya bikin sendiri, jadi mengkarakterikan ada susah ya. Cuma aku mau ngasih tahu paling seru main live-nya pas apa? Yang apa tuh? Live-nya tuh aku paling suka mainin Losing Touch. Itu paling suka. Kenapa? Karena menurut aku Losing Touch menggambarkan sekali ibarat kata genre musik yang ingin aku kejar gitu. Dan lagu Losing Touch ini boleh ceritain nggak tentang apa? Sebenarnya pas saat orang apa yang kita suka pokoknya hubungannya lagi distant lah, kayak apa-apa miskom, apa-apa salah kayak nggak connect aja gitu. Dan kalau misalnya Losing Touch ini mending dinyanyiin live atau enggak, kita ganti pertanyaannya. Okay. Kamu lebih milih nulis lagu atau nyanyi live? Nyanyi live sih. Kenapa? Karena energinya tuh beda ya. Karena aku nggak jago nulis sebenarnya kan. Jadi aku kayak nulis juga seadanya. Jadi aku emang lebih mikirin. Tapi hasilnya nggak seadanya loh. Iya kah? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Karena aku ngerasa. Pasrah ya. Karena aku ngerasa kayak lebih suka mainin sound design-nya. Jadi kayak aku lebih sukanya kayak main live aja gitu. Ini diproduksi semua sendiri kan? Yes, betul. Awalnya agak bingung gitu pas ngeliat kreditnya, kayak ini namanya kok beda gitu. Tapi kok semuanya dia yang melakukan. Tapi ternyata itu nama aslimu ya. Nama asli saya ya, betul. Kayak wow, namanya banyak banget nih aliasnya gitu. Kayak ternyata Anda prosesnya membuat sendiri, emang nggak pusing? Oh pusing. Pusing sekali. Boleh tahu nggak zodiaknya apa? Aries. Oh, Aries. Anda termasuk control freak gak? Sejujurnya mungkin untuk kayak musik iya sih ya. Karena aku sempat waktu itu aku dari dulu emang pengen nge-produce sendiri kan. Cuma aku sempat ada momen dimana aku pengen mixing lempar keluar karena aku capek kan. Terus pas di mixing sama orang kayak, aduh bukan ini lagi yang gue mau gitu. Itu udah revisi 3 kali juga kan, kayak ya udah deh aku akhirnya aku mixing sendiri. Jadi kayaknya untuk audio aku lumayan control freak sih, tapi sisanya enggak. Termasuk gak enakan gak sih kalau misalnya nih kayak sama orang, karena pernah ngerasain misalnya nih kayak ngoper ke orang, terus datang tuh kayak nggak sesuai, terus mau ngomongnya nggak enak, atau justru Anda kayak enggak, atau mungkin nggak enak juga. Iya, aku rada people pleaser juga, nggak enakan banget asli. Nggak enak nggak sih kayak ngomong langsung ke orang kayak gue nggak suka? Iya, nggak mungkin sih, nggak mungkin. Tapi ada orang yang bisa kayak gitu, iya? kayak gue nggak suka ini, kayak ini harus kayak gini. Tapi aku respect juga sih sama orang kayak gitu, karena ya at the end of the day maksudnya yang pengen ngerilis lagu kan orang ini ya, jadi harusnya sepuasnya dia gitu. Gitu sih. Tapi gak enaknya sebenarnya jadi control freak adalah kayak kita nih mau semuanya sesuai visi kita nih. Tapi at the end of the day kita udah tinggal rebahan aja, udah nggak punya, udah capek. Iya. Tapi kita tahu kita capek, tapi kita nggak mau melepaskan itu kepada orang lain. Kayak ntar kalau gue nggak sesuai dengan pikiran gue, jadi nggak bahagia juga kan? Iya. Nggak puas. Karena pernah banget ngerasain kayak oper ke orang, terus karena udah nggak enak, jadi kayak oh udah oke nih. Terus pas didengar hasil akhirnya terus kayak sebenarnya gue belum oke lagi. Iya. Dan akhirnya jadi bete sendiri. Yes, betul. Itu iya paling gak enak sih. Itu bete sendirinya kayak gak bisa ngomong ke orang juga kalau misalnya ini gue sebenarnya belum oke. Tapi bete-nya tuh kayak gue jadi gak suka sama apa yang gue produksi gitu kan. Iya, setuju. Setuju gak kalau misalnya sebagai musisi gitu ya, ngedengerin musik sendiri kalau udah gak puas terus udah dirilis tuh rasanya gak enak banget. Wah, nggak enak banget sih. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayak udah dikeluarin terus habis itu kayak aduh sebenarnya harusnya begini nih. Oh pernah. Jadi ada satu single aku You and Me namanya, ada di EP juga. Iya. Itu sempat aku kayak mixingnya saat itu kayak masih belum banyak ilmu lah. Terus aku kayak pas rilis kayak seadanya gitu. Terus pas aku dengerin lagi, ini kayak kurang. Akhirnya tuh pas EP dirilis itu aku remix dan aku remaster lagi. Ngulang lagi.
Capek gak? Capek banget. Sebenarnya kalau ditanya capek dari tadi dia kayak capek banget. Tapi intinya dari semuanya walaupun capek tetap dilakuin. Tetap dilakuin karena ya kalau nggak puas ya soalnya gimana ya, soalnya kalau udah rilis di misalkan di ke dunia gitu, itu tuh stay di situ loh selamanya kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Jadi kalau sebisa mungkin sesuai apapun yang kita impikan ya lebih baik seperti itu. Tapi aku tuh kadang sempat ada momen kayak kalaupun karena orang itu nggak pernah puas ya. Jadi tuh ada momen pasti kayak ya udah gue berhenti di sini aja deh ngomeninnya terus. Karena kalau misalnya tanya gue terus nggak ada habisnya karena gue pasti ada aja yang kayak ini. Iya. Tapi sebenarnya itu agak semi gak baik juga sih. Kalau emang nggak puas harusnya kayak terus aja kita cari gitu apa yang kira-kira jadi perfect buat kita. Karena kan nama kita di situ ya. Kayak itu akan selalu akan menjadi jejak bagi diri kita. Betul gitu. Itu sih yang yang ditakutin tuh karena itu akan menjadi jejak selamanya gitu. Itunya aja sih yang ditakutin. Ada gak sih harapan yang diinginkan dari Tanjung bagi pendengar Sooner or Later ini? Harapan ya, betul. Aku sih yang penting semoga kalian suka apa yang aku rilis karena lagi-lagi ini adalah project egois saya. Jadi kayak emang project yang beneran dari hati. Ini juga dari apa ya, kayak ini juga terinspirasi sama musisi-musisi lagu-lagu yang membesarkan saya dari kecil gitu. Jadi ya semoga kalian suka outputnya. Ya tungguin aja kalau ada rilis lagi. Iya, tungguin selalu ya. Terus mungkin ada pesan karena kan ini EP-nya itu tentang kompleksitas dan perjalanan sebenarnya kan, perjalanan cinta dari awal PDKT sampai akhir ada apa. Bisa nggak kasih pesan buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi di tahap kayak di perjalanan cinta yang lagi nggak enak gitu, lagi kayak ribet nih, asmara gue lagi ribet nih, gue harus apa ya? Karena gue bukan dokter cinta yang jago juga ya, Wak. Jadi gue merasa kalau emang lagi ada trouble atau apa, emang sebaiknya dikomunikasikan dengan baik aja. Terus ya balik lagi kalau dalam hubungan pasti nggak bisa satu arah ya, harus kerja sama dua-duanya. Jadi ya ajak aja kerja sama pasangannya untuk rembukan atau gimana gitu. Pokoknya intinya sih komunikasi aja sih. Betul. Ngomong-ngomong mau tour katanya ya? Oh, Foxes itu. Oh, itu Foxes. Lagi mau tour. Kemana tuh? Mau traveling kemana Anda? Kemarin tuh udah 3 titik di Bandung, Jakarta, Bekasi. Nah, minggu ini nih ke Bogor kita. Terus minggu depan kita ke Surabaya sama Semarang. Wow, panjang ya. Panjang. Kayak agak capek. Ngurusin solo EP juga capek. Tapi bahagia dong. Bahagia banget. Trade off-nya tuh kayak full feeling ya. Iya benar. Full feeling banget. Karena dari dulu pengen jadi musisi juga. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin walaupun kecil. capek kayak ini yang gue mau. Gitu kan. Iya. Untung saja jadi full feeling. Kalau misalnya capek-capek nggak ada rasa penuh dalam hati kan. Iya ya. Jadi. No. Tapi selain tour ini, what's next sih? Apa sih yang mau, mungkin ada yang mau dirilis lagi atau mau ngapain lagi ke depannya dari Tanjung? Aku sih berharap setelah Foxes sudah selesai tour ya, pengen fokus lagi ke Tanjung, nulis-nulis. Aku juga ada beberapa nulis 2 lagu 3 lagu. Cuma aku sih pengen lagi belajar mau nulis bahasa Indonesia. Oh iya, selama ini bahasa Inggris semua ya, di EP juga bahasa Inggris semua ya? Iya, karena aku pada saat itu nyamannya bikin lagu bahasa Inggris. Dan sekarang tuh pengen banget belajar nulis bahasa Indonesia karena apa ya, kayak pengen aja gitu, pengen nulis bahasa Indonesia kayaknya. Tantangan baru tantangan baru banget. Dan pengen keluar dari comfort zone aja sih intinya itu. Oke. Terima kasih banyak Tanjung Terima sudah kasih hadir banyak. hari ini. Tapi aku punya pertanyaan terakhir. Apa? Sebenarnya sebelum datang ke sini, aku tuh sempat lihat-lihat Instagram kamu. Dan yang aku lihat adalah dari tahun ke tahun kamu tuh selalu konsisten dengan cara berpakaian ya. Itu emang dari dulu tuh kayak dia tuh memang begini udah konsisten banget ya dari tahun ke tahun kah? Apakah itu direncanakan kayak memang gue begini atau kayak nyaman aja gitu? Sebenarnya dari aku kuliah ke bermusik itu juga lumayan berbeda juga ada jalannya gitu. Aku ngerasanya ya. Iya. Pas awal-awal kuliah tuh kan kayak rada-rada rapih ya. Jadi pakai polo sama jeans. Terus udah tengah-tengah tuh
udah mulai kurang ajar tuh gue pakai sweatpants, celana olahraga sama kaos. Iya, udah mulai mahasiswa tua gitu udah mulai terus udah mau udah mau lulus tuh rapi lagi karena mau skripsi kan. Jadi itu aku kayak ganti gaya jadi kemeja sama skinny jeans sama boots. Itu sempat tuh ada di bawah-bawah tuh masih pakai skinny jeans. Ada masih skinny jeans. Terus semenjak bermusik kayak lebih explore aja sih, kayak pengen. Ya maksudnya gini-gini terus ya pengen aja coba yang lain gitu. Soalnya gue lihat kayak mana nih transformasi gaya dari Faisal Tanjung nih di mana nih? Pas di bawah-bawah tuh kayak wow dia konsisten ya. Iya mungkin, bisa dibilang sih ya. Mungkin karena pas pos-pos awalnya kan sama Foxes udah style udah begini, nggak ada berubah sih dari tahun ke tahun kayak wajahmu tidak menua ya. Alhamdulillah. Dari segi fisik dan mental semua konsisten. Alhamdulillah. Terima kasih Tanjung udah datang ke sini. Terima kasih Kak Etaka lagi. Saya agak kayak apakah saya tuwir ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode Capek Mikir. Walaupun mic kita ada masalah teknis ya. Gak apa-apa. Agak ngebetein karena tiba-tiba ini terjadi tadi detik-detik kita mau mulai shoot. Ya, Kak? Iya kayak padahal sebelumnya kayak kamu dari tadi gak bergerak. Tapi tiba-tiba sekarang kamu udah punya pikiran sendiri ya kau. Kamu tuh mau diinterview juga apa gimana ini kan? Sampai bergetar nih semua. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke channel YouTube ini dan mendengarkan Capek Mikir Wijebung. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Kita ketemu lagi juga kapan-kapan ya. Yes, of course. Bye-bye. Thank you for listening to Capek Mikir with Jebung. Episode baru akan diunggah setiap minggunya. Jebung, peace out.